Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Bu Nunik di kelas Bahasa Sunda di kelas 9. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu kemarin, yaitu masih tetap dengan judulnya drama di bagian kedua. Oke, silakan kalian untuk mencatat materinya dan jangan lupa untuk dipahami dari penjelasan-penjelasan yang Ibu sampaikan. Unsur-unsur dalam drama. Yang pertama harus ada judul, yang merupakan komponen utama yang harus ada dalam sebuah drama. Judul memiliki peranan penting yang dapat menunjukkan isi cerita secara singkat. Jadi sudah kegambar kalau misalnya dari judul saja gitu. Kemudian yang kedua ada tema, merupakan komponen kedua yang bertujuan untuk membangun sebuah drama. Tema merupakan keseluruhan dari cerita yang dibuat. Tema ialah ide pokok yang menjadi dasar atau pokok utama dari drama. Dapat dikatakan tema sebagai akarnya pada suatu drama. Berdasarkan tema, unsur intrinsik dalam drama dikembangkan dan dikarang sedemikian rupa mengikuti tema yang telah ditentukan seperti alur, pertokohan, latar, gaya bahasa, judul, dan lainnya. Kemudian unsur yang ketiga yaitu pelaku atau tokoh dalam drama yang dapat terdiri atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Pada umumnya, pembagian jenis tokoh terbagi menjadi dua, yaitu ada tokoh protagonis atau tokoh yang baik dan ada tokoh antagonis atau tokoh yang jahat. Unsur drama berikutnya yaitu galur atau alur. Alur sendiri terbagi menjadi tiga, ada alur maju, bobok tengah, dan alur mundur. Dalam urutan ceritanya, galur atau plot meliputi satu, ada yang disebut eksposisi. Bisa dilihat di situ ada diagramnya. Eksposisi itu yaitu permulaan drama, biasanya gambaran tentang cerita awal dari dramanya. Kemudian setelah digambarkan, muncullah konflik atau pertentangan di antara tokohnya. Setelah itu, konflik semakin memanas dan terjadilah puncak dari pertentangan atau konfliknya tersebut yang disebut klimaks. Nah, setelah itu, setelah puncak dari pertentangan, terjadilah denouement atau puncak pertentangannya tersebut sudah mulai menurun atau sudah mendapat jalan keluar dari pertentangan yang terjadi. Setelah itu baru ada resolusi, yaitu atau yang disebut katastrofa, yaitu pertentangan antar tokohnya sudah mulai hilang dan kembali ke akhir cerita. Biasanya diakhiri dengan apakah dengan sad ending atau happy ending biasanya. Unsur drama berikutnya yaitu latar. Latar terdiri dari latar tempat, latar waktu, latar situasi atau suasana. Latar tempat yaitu menggambarkan lokasi di mana saja terjadinya adegan dalam sebuah drama. Kemudian latar waktu itu memberikan informasi kapan terjadinya adegan dalam drama. Sementara latar situasi itu menjelaskan suasana dalam cerita di drama tersebut. Misalnya sedang ada adegan perang, maka suasananya itu contohnya misalnya menegangkan. Unsur berikutnya yaitu watak, yaitu perilaku yang diperankan oleh tokoh drama. Dalam drama ada beberapa watak yang biasanya selalu muncul, yaitu protagonis dan antagonis. Watak protagonis adalah watak atau karakter baik yang diperankan oleh tokoh dramanya. Contohnya misalnya penyabar, kasih sayang, santun, pemberani, pembela yang lemah, baik hati, dan sebagainya. Watak antagonis adalah watak atau perilaku jahat yang diperankan oleh tokoh drama. Contohnya sifat iri dan dengki,
kejam, penindas, dan sebagainya. Drama berikutnya yaitu sudut pandang atau pusar sawangan. Sudut pandang merupakan bagian unsur intrinsik cerpen yang menjelaskan pencerita yang mengisahkan cerpen tersebut. Dalam prosa, umumnya ada dua jenis sudut pandang, yaitu sudut pandang jalma kahiji dan sudut pandang jalma katilu. Sudut pandang jalma kahiji atau orang pertama biasa diceritakan oleh kata ganti orang pertama atau jalma kahiji, yaitu aing, kuring, abdi, urang, atau uing. Pencerita sebagai peran aing, kuring, abdi, urang, uing bisa memiliki dua peran, yakni dia sebagai pemeran utama cerita atau dia hanya sebagai pengamat dari tokoh-tokoh lain yang diceritakannya. Sementara sudut pandang jalma katilu atau orang ketiga, yaitu sudut pandang yang memakai orang ketiga ditandai dengan penggunaan kata ganti manehna untuk menunjukkan para tokoh yang bermain dalam cerita. Model sudut pandang ini juga dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sudut pandang orang ketiga sebagai narator serba tahu yang bisa menjelaskan isi hati dan rahasia dari peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh. Yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga sebagai tokoh bawahan yang berfungsi sebagai pengamat. Dan yang terakhir, unsur drama terakhir yaitu amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Amanat drama atau pesan disampaikan melalui peran para tokoh dalam cerita drama. Unsur-unsur pendukung pagelaran drama atau teater. Yang pertama ada pemain, kemudian yang kedua ada sutradara, produser, panata musik, panata panggung, panata kostum, panata lampu, panata rias, jeung seksi-seksi kepanitiaan sejenna. Hal-hal nu kudu diperhatikan dina mintonkeun pagelaran teater di sakola. Nu kahiji, menyusun kepanitiaan. Yang kedua, menentukan para pemain, sutradara, dan jadwal latihannya. Yang ketiga, setiap pemain harus latihan vokal, sebab aktor teater harus memiliki suara yang jernih dan juga jelas. Kemudian, setiap pemain harus latihan mengolah mimiknya dan ekspresi tubuhnya atau body language-nya. Dan yang terakhir, ketika pagelaran berlangsung, semuanya harus kompak dan tertib. Sekian materi drama hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan mohon maaf jika suaranya masih terdengar di luar. Tolong diabaikan saja. Mudah-mudahan materinya bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mohon perhatian untuk anak-anak ibu semua. Untuk catatan dari materi minggu kemarin bagian 1 dan hari ini bagian 2 agar difoto dan diserahkan atau dikirim ke Google Classroom yang nanti akan ibu sediakan tempat pengirimannya. Tolong dicatat keseluruhannya dan jangan sampai ada yang terlewat. Terima kasih.